Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alna an-nahara nusyura. Sadaqallahul adzim. Kita bersyukur pada Allah karena pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat. Salah satu nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat sehat. Hari ini jantung kita masih bisa berdebar dan berdetak. Hari ini paru-paru kita masih bisa mengambil oksigen, membuang CO2. Hari ini juga otot kita masih bisa berkontraksi dan berrelaksasi. Hari ini juga mata kita masih bisa melihat. Mudah-mudahan dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, semakin menjadikan kita hamba-hambanya Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Dan insya Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, suri tauladan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Iya, anak nggak tahu kenapa nih ngomongin tidur ini. Alasannya nggak tahu, tapi memang tidur ini penting. Ya, Ana izin slide share ya, Akhi ya. Oke, sudah jelas? Sudah Ustaz, tinggal. Sudah ya, oke, alhamdulillah. Ini ngomongin tidur siang-siang gini memang enak tidur ini ya. Tapi intinya adalah tubuh kita butuh tidur. Ya, tadi saya sampaikan di awal firman Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian. Walladzi ja'ala lakumul laila libasa. Jadi malam dijadikan pakaian, wan nauma subata, dan tidur untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara nusyura, dan dijadikan siang untuk bangun dan berusaha. Jadi siang untuk bekerja, malam untuk tidur. Itu sunnatullahnya. Terus gimana dok kalau kerjanya dokter jaga, security, itu kan malam kerja, siang jadi tidur. Kalau terus-terusan bermasalah, maka itu perlu adanya shifting, jadi pembagian. Kadang perlu malam, kadang juga perlu untuk bekerja di siang hari. Kalau sekali-kali insya Allah tidak masalah. Bagaimana prajurit-prajurit yang juga berjaga di malam hari, ya, menjaga keamanan. Tetapi secara normalnya bahwa Allah menjadikan malam itu untuk istirahat, siang untuk bekerja. Secara medis pun juga bahwa otak kita itu pada saat malam itu ada suatu siklus yang kita sebut dengan siklus sirkadian. Siklus yang terjadi pada saat malam dia bekerja. Contohnya beberapa hormon, misalnya hormon melatonin, hormon kortisol, growth hormon. Ternyata hormon-hormon ini teraktivasi ketika di malam hari. Maka itu perlu ada perlakuan khusus bagaimana kita pentingnya tidur. Dan tidurnya pun meliputi kuantitas dan kualitas. Ada orang yang kuantitas tidurnya banyak, tetapi kualitasnya buruk juga nggak bagus.
Ada yang kualitasnya baik, kuantitasnya kurang ya juga nggak tepat. Jadi harus meliputi kuantitas dan kualitas. Jadi secara sunatullah, Allah ini menjadikan siang untuk bekerja dan menjadikan malam untuk istirahat. Berarti pentingnya istirahat. Jangan kerja mulu, lupa sama istirahat. Ya, kita ngomongin tidur dulu. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada suatu siklus sirkadian, siklus tidur, dan di bagian otak itu ada saraf-saraf ya yang cukup banyak, dan otak pun dalam kondisi tidur pun ternyata masih bekerja. Luar biasa ini otak. Tapi kerjanya sinkronisasi. Jadi ibarat handphone itu perlu disinkronkan. Jadi otak kita ini sebenarnya kerja terus nih, nggak pernah berhenti. Dalam tidur pun masih bekerja. Tetapi kerjanya lebih ringan untuk mensinkronisasi. Kita bisa bayangkan kalau handphone kita apa-apa kita tidak melakukan sinkronisasi, mungkin hubungannya jadi tidak baik. Ya, korelasi antara misalnya Google dengan WhatsApp atau apa istilahnya sinkronisasi, kalau tidak terjadi masalah. Maka itu tidur ini menjadi hal yang cukup penting karena berhubungan dengan fungsi dari tidur sendiri itu untuk otak adalah untuk sinkronisasi. Jadi di bagian otak tertentu, di sini saya ceritakan di bagian reticularis ventral batang otak, maka otak melakukan proses yang namanya sinkronisasi. Ternyata ada pusat tidur dan juga ada pusat bangun. Nah, kalau nggak bangun-bangun ya lewat kita. Maka itu ada tidur, ada bangun. Ya, baik. Ini adalah tahapan-tahapan tidur. Jadi tidur pun bertahap ternyata. Ya, pertama tahap 1 ini gelombangnya masih theta. Ya, disebut juga tahap yang sangat ringan. Ya, jadi antara kondisi bangun sampai kondisi mau tidur. Itu berlangsung antara 1 sampai 7 menit. Ya, terus kemudian mulai masuk ke real sleep. Ini masih gelombang theta. Di sini terjadi penurunan detak jantung, pernapasan, temperatur, ya. Terus kemudian masuk ke delta, yang namanya transition stage, sekitar 30 sampai 45 menit setelah masuk di real sleep. Kemudian masuk slow wave sleep, dan terakhir adalah REM yang disebut dengan REM, rapid eye movement. Ini sudah gelombang beta. Disinilah mulai bisa masuk arah mimpi, gitu ya. Jadi tidur pun ada step-stepnya dari theta, delta, beta, ya. Maka itu perlu prolog juga tidur, ya. Nah, apa sih pentingnya tidur? Untuk apa sebenarnya sih tidur ini? Dalam beberapa teori ya, bahwa tidur ini ternyata membersihkan zat-zat racun yang tidak berguna khususnya di otak. Terus mengembalikan kondisi kebugaran fisik. Terus kemudian untuk tadi sinkronisasi otak. Disinilah terjadi proses memori, informasi. Terus kemudian mengaktifasi mood. Orang yang kurang tidur, moodnya itu juga nggak bagus. Maka itu kalau pengen moodnya bagus, tidurnya harus cukup. Dan ini yang paling penting, meningkatkan respon imun. Jadi kalau pengen imun kita nih bagus, tidurnya harus cukup. Kalau tidurnya kurang, imunnya jadi masalah. Ya. Nah, berapa lama sih kita harus tidur? Ternyata dipengaruhi oleh usia. Kita lihat di sini usia. Semakin tua, ya, kebutuhan tidur kita itu semakin sedikit ketimbang dengan masih bayi. Bayi itu sampai 18 jam itu untuk tidurnya baru lahir. Tapi kalau udah makin tua 5 sampai 7 jam cukup. Ya. Untuk apa ini? Untuk ibadah. Jangan tidur mulu, makin tua jangan tidur mulu, ngumpulin amal nih, ingat. Ya, ini status-statusnya, ya. Kalau dewasa masih 7 sampai 9 jam. Tapi udah makin tua itu, kebutuhan tidur itu tidak menjadi hal yang cukup penting.
Karena kenapa makin tua aktivitas pun juga mulai terbatas. Dan fungsi otaknya pun sudah mulai menurun. Ditambah lagi gangguan fungsi hormon, khususnya pada wanita. Wanita-wanita itu sering terjadi keseimbangan hormon, sehingga bisa mempengaruhi kualitas tidur. Jadi hitungan 5-7 jam itu sudah cukup pada orang-orang yang sudah mulai tua. Saya nggak tahu nih orang PLN muda semua apa tua semua ini. Kalau udah mulai tua ya udahlah, memang akan sedikit ini tidurnya. Tapi kalau masih muda, kebutuhan tidurnya memang cukup penting dalam jumlah yang banyak. Apalagi anak-anak itu penting sekali untuk tidur. Anak-anak yang tidurnya cukup itu akan mempengaruhi kecerdasan si anak itu sendiri. Nah, bagaimana suatu tidur itu biar berkualitas? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya otomatis waktu tidur itu harus kita tetapkan sesuai dengan fungsi fisiologis tubuh. Terus hindari konsumsi yang malah bikin nggak tidur. Kopi, alkohol, rokok, nah itu dihindari. Terus tenangkan pikiran, olahraga setiap hari supaya bugar. Jadi ini hal-hal yang paling sederhana sebenarnya. Terus kapan waktu tidur yang tepat? Kita akan bicara di sini, ya. Nah, ini beberapa amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan sebelum tidur. Yang pertama, ini yang paling penting. Ini yang akan saya bahas lebih panjang lagi, ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakrahun naum, bahwa Rasulullah SAW tidak suka tidur qabla al-isya, sebelum isya. Yang pertama, dilanjutkan dengan wal haditha ba'daha, dan tidak suka itu berbincang-bincang setelahnya, kecuali untuk keperluan-keperluan yang memang punya tujuan. Tapi kalau hanya sekedar bercanda doang, berbincang tidak jelas, tidak punya tujuan, Rasul sangat tidak suka. Maka itu Rasul kalau tidak ada keperluan, tidurnya itu habis sholat isya. Ya, kalau sholat isya sekitar jam 7:30, kurang lebih sekitar kalau Rasulullah melakukan ibadah, ini kurang lebih saja ya, sekitar jam 8 sampai jam 9, Rasul tidur. Apa hubungannya harus tidur di awal malam? Kenapa ini cukup penting? Kita bahas di sini. Ya, ternyata tidur awal malam dalam beberapa artikel-artikel ternyata meningkatkan kesehatan jantung, menambah energi, bisa mengontrol berat badan, meningkatkan imun, meningkatkan feel, mereduksi kecemasan, meningkatkan memori, terus kemudian kualitas tidurnya menjadi sempurna. Ini yang paling penting, kualitas tidurnya menjadi bagus. Kalau tidur begadang terlalu malam, kualitas tidurnya tidak bagus. Kenapa logiknya? Ya, sama satu lagi yang penting, tidur matikan lampu. Di awal malam, matikan lampu. Hubungannya apa? Ini. Nah, ini saya akan banyak bahas di sini nih. Jadi ternyata di dalam otak kita itu ada sebuah siklus hormon. Hormon yang sangat-sangat berperan tentang yang berhubungan dengan masalah tidur, stres, kemudian ketenangan. Itu salah satunya adalah melatonin dan kortisol. Kita kalau melihat grafik ini apa yang bisa kita lihat? Ternyata melatonin mulai diproduksi dari jam ini. Sekitar jam 8, jam 9. Mulai diproduksi. Terus naik pada sekitar jam 1. Sedangkan kortisol mulai diproduksi dari jam 1. Naik sampai jam 6, jam 7 pagi. Apa maknanya? Berarti melatonin harus terproduksi mulai dari jam 8 sampai jam 1. Itu penting. Karena ternyata melatonin ini adalah satu hormon yang bikin kualitas tidur menjadi bagus. Dan melatonin akan teraktivasi kalau kita tidurnya mematikan lampu. Maka itu sesuai dengan hadis tadi itu, 2 hadis di atas. Kita lihat lagi 2 hadis di atas. Yang pertama apa? Tidur di awal malam. Yang kedua, matikan lampu. Tujuannya apa? Aktivasi melatonin. Jadi kalau kayak pengen tidur kita pules, perbanyak melatonin di dalam tubuh. Ada suplemen untuk gampang tidur, obat namanya, obatnya itu dari melatonin. Tetapi kalau melatonin dikonsumsi terus-menerus, maka tubuh tidak memproduksi melatonin.
Maka itu harapannya adalah tubuh memproduksi melatonin. Apa sih fungsi melatonin? Kita lihat di sini. Wah, luar biasa ini fungsi melatonin. Ya, jadi bikin kita tenang. Ya, jadi mencegah gangguan pada saat tidur. Ditambah lagi antioksidan, anti awet muda bagi yang muda. Kalau yang tua ya udahlah awet tua ya. Maka itu tidur di awal malam itu bikin awet muda tuh, karena mengandung atau mengaktifasi anti zat-zat radikal bebas, ya, mengaktifasi SOD, terus mengaktifasi golongan obat-obat yang enzim-enzim yang berperan sebagai antioksidan seperti SOD, katalase, peroksidase, meningkatkan imun, melindungi jantung, melindungi saraf, bahkan bisa mencegah timbulnya penyakit. Luar biasa ini melatonin. Maka itu kenapa aktivasilah melatonin kita dengan cara apa? Tidur di awal malam dan matikan. Terus gimana dok kalau banyak kerjaan? Nanti saja setelah kita habis sholat tahajud kita bekerja. Jadi pada saat yang jam 8, jam 9 melatonin mulai terproduksi, tidur kita. Bangunlah di sepertiga malam, kurang lebih sekitar jam 2, jam 3. Ya kan? Untuk melakukan apa? Tahajud. Kenapa harus tahajud? Kortisol kalau naik, turunkan. Gimana cara menurunkan kortisol? Tahajud. Kortisol dibutuhkan tubuh, tapi ketika berlebihan, dia akan berdampak buruk. Maka reduksi kortisol. Dengan cara apa? Tahajud. Ternyata tahajud mampu mereduksi kortisol. Tapi poin pada siang hari ini saya fokus pada melatonin. Maka itu dua hadis itu menerangkan Rasul memerintahkannya tidurnya adalah habis sholat Isya, dan satu lagi tidur mematikan lampu. Ini dua komponen yang ternyata mampu mengaktifasi melatonin. Tetapi melatonin juga bersumber dari bahan baku. Bahan baku yang paling penting dari melatonin adalah triptopan. Apa sumber triptopan yang paling bagus? Kurma. Maka itu kalau dibarengi dengan konsumsi kurma pada saat pagi hari, maka jumlah triptopannya bagus. Triptopan nanti dipakai untuk pembentukan melatonin. Maka itu kenapa disunnahkan mengkonsumsi kurma 7 butir setiap pagi akan tercegah dari racun dan sihir. Dari sisi biomediknya, bahwa ternyata kurma tinggi kandungan triptopan, dan triptopan ini ternyata merupakan unsur yang digunakan untuk pembentukan neurotransmitter di dalam otak kita. Salah satunya adalah serotonin, dan ternyata melatonin pun juga membutuhkan triptopan, asam amino golongan triptopan. Jadi ini dua hadis. Jadi tidur di awal malam, kemudian matikan lampu. Terus yang kedua, Islam mengajarkan hal yang luar biasa. Sebelum tidur wudhu, berarti kebersihan ini penting. Kemudian tidur miring ke kanan. Berwudhu bersih, tidur miring ke kanan. Ternyata tidur miring ke kanan dari sisi kesehatan, Allahu Akbar. Ya, dan dilarang tidur tengkurap. Ya, apalagi telentang, ya, bisa menyebabkan kematian, ya. Telentang, oben, kunci, ya, itu nggak usah, telan nasi saja. Jadi yang paling bagus tidur miring ke kanan, jangan tengkurap. Apa manfaatnya ini? Kanan jantung lebih tinggi sehingga nutrisi ke otak menjadi lebih bagus. Tidur miring ke kanan, saluran napas menjadi lurus dan sempurna. Tidur miring ke kanan, lambung juga lebih tinggi, jadi pengosongan lambung lebih cepat, sehingga bisa menyebabkan proses pencernaan menjadi lebih sempurna. Hati merupakan organ terbesar, maka itu hati letaknya di paling kanan, paling dominan. Maka dengan tidur miring ke kanan, maka hati pun tidak menggantung. Karena kalau hati menggantung, itu akan menekan organ-organ pencernaan, karena dia cukup berat. Maka itu dengan tidur miring ke kanan, hati letaknya lebih rendah, sehingga posisinya aman. Jantung memompa darah menjadi lebih efektif, karena ketika tidur miring ke kanan, jantung tidak tertekan oleh paru-paru. Begitu luar biasanya tidur miring ke kanan. Ternyata tidur miring kanan bagus untuk otak, bagus untuk jantung, bagus untuk pencernaan, bagus untuk tulang juga. Ya, kalau lihat posisi kanan tuh lurus, tapi tolong ketika tidur kepalanya jangan dimiringkan begini sekali, karena nanti akan berdampak ke tulang servikal atau tulang leher. Ya, ini tidur miring ke kanan. Terus kemudian berwudu, terus kemudian membersihkan tempat tidur. Luar biasa ini Islam mengajarkan.
Suruh mengibaskan tempat tidur. 1, 2, 3, baca bismillah, bismillah. Dari sisi kesehatan kita tahu bahwa di situ tempat sumbernya kuman. Kemudian di situ juga ada tungau mungkin. Ada sel-sel kulit yang mati. Artinya banyak zat-zat yang tidak berguna. Buang, bersihkan dulu. Karena tidur kita butuh waktu yang lama. Kalau tidak bersih, masalah. Islam memperhatikan aspek itu. Dengan membersihkan tempat tidur, terus berwudu, coba luar biasa. Coba tidur aja itu dalam kondisi yang benar-benar bersih. Bisa mengajarkan hal yang luar biasa. Ya, sudah bersih, terus mengajarkan tidur miring ke kanan. Ketika miring ke kanan pun Rasul juga memerintahkan mematikan lampu tadi. Dan yang paling penting berdoa. Doa itu bikin tenang. Ya, kalau sudah ada doa, udah. Sudah miring kanan, kondisinya bersih, matikan lampu, berdoa, Allahu Akbar. Sempurna tidur kita. Ternyata Islam mengajarkan cara tidur yang luar biasa. Cara pola hidup yang luar biasa. Kalau ini diikuti, itu bermanfaat dari sisi kesehatan. Maka itu orang-orang yang tidurnya benar, itu biasanya tidak mudah stres. Orang-orang yang sering begadang, ternyata mudah stres. Kenapa hubungannya? Tadi, hormon stres kortisol naik, melatonin turun. Maka itu penting sekali itu tidur mengikuti cara-cara Nabi. Ini kalau kita melihat dari hadis dan hadis-hadis Rasulullah ya, bagaimana mencontohkan bagaimana tidur yang luar biasa. Maka itu judul tadi itu tidur berkualitas. Kualitas tidur itu dari mana? Ikuti tidurnya Nabi. Ikuti tidurnya Nabi, ikuti tidurnya Nabi. Ya. Terus jangan lupa tidur siang. Nah, ini yang paling bagus nih tidur siang sebentar, tapi jangan kebablasan. Wah, Dokter Agus mau tidur siang. Masuk kantornya nanti aja lah tidur siang aja. Nah, ini nggak bener ini. Ya, tidur siang itu cukup sekitar 15 menit, maksimal setengah jam lah. Jadi kalau waktu istirahat jam 12 sampai jam 1 cukup lah. Ya, habis sholat tidur sebentar, kemudian nanti mungkin makan, habis makan boleh melakukan aktivitas kerja kembali. Ya, jadi penting juga tidur siang. Ini untuk biar bahasa gampangnya itu ngademin komputer atau laptop, tuh matiin sebentar lah gitu ya. Jadi yang sebagai mendinginkan otak, mendinginkan aktivitas yang berlebihan, kemudian kita istirahat. Jadi Islam mengajarkan luar biasa. Tidur malam juga ada tidur siang. Ya. Nah ini beberapa jurnal-jurnal penelitian bahwa ternyata kalau kualitas tidurnya bagus, mentalnya akan bagus. Melatoninnya terproduksi. Jadi kalau ada orang yang sering marah-marah, itu suruh tidur aja yang benar deh. Jangan suruh begadang. Nah ini juga tidur ternyata meningkatkan imun kalau tidurnya benar. Masalahnya sering sekali tidur kita nggak benar itu. Boro-boro wudhu, boro-boro bersihin tempat tidur, langsung geletak aja. Lupa nih, padahal ada satu hormon yang diproduksi ketika malam hari. Dan itu harus ada di dalam tubuh kita. Karena kalau tidak ada, lama-kelamaan kita jadi gampang stres. Karena kenapa? Melatoninnya tidak terproduksi dengan baik. Ya, nah ini ada penyakit yang susah tidur, yang kita sebut dengan insomnia. Apa sih definisi insomnia? Pertama, kesulitan memulai tidur atau mempertahankan tidur yang terjadi minimal 3 malam per minggu selama minimal 1 bulan. Itu disebut dengan insomnia. Kalau cuma sekali-kali sih bukan insomnia. Ya, jadi kesulitan untuk memulai, kesulitan untuk mempertahankan. Itu gampangnya begitu. Kalau di kriteria International Classification of Disease, ya ICD, itu harus 3 malam per minggu dan selama minimal 1 bulan. Itu susah tidur. Penyebabnya banyak, stres, tadi obat-obatan, kondisi-kondisi medis, misalnya sakit jantung, gitu ya. Terus kemudian faktor lingkungan, mau tidur, tukang bakso lewat, ya jelas saja susah tidur. Ya, jadi banyak faktor ternyata. Ya, dan risiko pada wanita lebih mudah susah tidur. Pada usia yang sudah tua juga lebih sulit untuk tidur, dan orang yang stres dan gangguan mental juga akan sulit. Maka itu kalau orang sudah mulai susah tidur, jangan-jangan mentalnya bermasalah. Maka itu coba benarkan mentalnya. Atau jangan-jangan dia mengalami stres berat jika bermasalah ketika tidur. Ya, nah ini keterangannya saja. Ya, ini gejala dan tanda, saya yakin sudah ngerti ya. Tapi durasinya 3 kali per minggu dan terjadi selama 1 bulan. Itu sudah dikatakan insomnia.
Nah, efek dari insomnia apa? Tadi berat badan bisa naik atau bahkan kurus, menaikkan tekanan darah, menyebabkan risiko penyakit jantung, kemudian bisa menyebabkan gangguan diabetes, kemudian imun menjadi menurun. Ya, lebih mudah timbul depresi. Maka itu bahaya ini ternyata kurang tidur. Ya, imunnya nggak bagus, resiko penyakit yang lain, maka pentingnya ini tidur. Ya, penting tidur. Nah, pernah juga ada seorang sahabat ya yang pernah mengalami susah tidur, ya, namanya Zaid bin Sabit, karena satu alasan kemudian mengadu kepada Rasulullah. Nah, ini doanya. Jadi ini bisa diamalkan, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi obat, ya, untuk orang yang susah tidur. Ini doanya. Ya, nanti bisa di-share nanti Anda bagikan materi ini. Terus kemudian dalam pengobatan medis pasti digunakan obat-obat golongan narkotika seperti ditrazepam, trizolam, estazolam. Jadi golongan-golongan narkoba lah, ya. Dan ini pun juga nggak darurat, ya. Takutnya nanti masuk barang haram ke dalam tubuh. Ini kan coba dengan cara-cara alami dengan menggunakan biji pala. Walaupun memang ada sebagian ulama pun katanya mengharamkan biji pala, ya. Tetapi sebagian ulama membolehkan, ya. Jadi biji pala ini luar biasa. Saya ngobatin banyak pasien yang sudah tergantung narkoba. Nah, saya coba substitusi dengan biji pala, dengan izin Allah ternyata memberikan hasil yang luar biasa. Lama-lama obatnya bisa tereduksi. Nah, ini beberapa jurnal ternyata sangat bagus untuk kasus insomnia. Berapa biji? Dimulai dengan 1 biji, digeprek, direbus dengan 3 gelas air menjadi 1 gelas air. Kalau tidak berespon bisa naikin menjadi 3, 5, 7, maksimal 15. Ya, cuman kadang-kadang efeknya panas. Nah, ini bagi orang yang sulit untuk tidur. Tetapi kita lihat dulu permasalahan dia nggak bisa tidur, kenapa? Oh, ternyata banyak utang. Ya, utangnya dulu diberesin. Kalau nggak beres, ya susah gitu. Ya, ini adalah kira-kira pengobatan yang bisa kita lakukan di rumah dengan menggunakan biji pala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini penelitian-penelitian saja. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mudah tidur, dan mudah-mudahan tidur kita berkualitas, dan mudah-mudahan kerja kita pun juga menjadi berkualitas. Afwan, anak kelewatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah bersama-sama mendengarkan paparan daripada apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan tidur yang berkualitas dan juga meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat Zoom ataupun di YouTube Salahuddin DCP. Ustaz, tadi terkait dengan masalah tidur, Ustaz, ya. Rasanya itu tidur itu adalah salah satunya adalah untuk sinkronisasi, Ustaz, ya. Iya, gampangnya bahasanya gitu ya. Iya. Tapi ada beberapa Ustaz yang kadang beberapa orang itu ketika tidur itu untuk bangunnya sendiri itu agar 100% sadar itu butuh waktu, Ustaz. Apakah itu termasuk jadi penyakit atau memang tidak masalah, Ustaz? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Ki? Maksudnya gimana nih? Orang tidur saat habis tidur itu agar sadar 100% pulih itu membutuhkan waktu cukup lama gitu, Ustaz. Jadi butuh ibarat HP itu habis dicas ya biar full dulu, Ustaz, gitu, Ustaz. Baru bisa. Ngoletnya yang kelamaan gitu ya. Sebenarnya kalau memang sudah terbangun, ya memang artinya memang jangan langsung cepat-cepat langsung bergerak. Butuh memang ya apa ya mungkin luruskan dulu, melekkan mata, kemudian duduk dulu, habis itu baru berdiri. Jangan langsung di tempat dulu langsung lompat, nggak begitu akhi. Tapi juga jangan kelamaan nguletnya gitu kan. Udah melek, ngulet dulu, tidur lagi ya, tidur lagi. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi artinya sebenarnya waktu memang dibutuhkan, tetapi jangan kelamaan. Kalau nggak tidur lagi itu nanti. Ya pasti melek dulu, ya istilahnya. Kemudian duduk dulu, gitu ya. Habis duduk dulu, baru berdiri sebentar, baru berjalan ke kamar mandi. Jadi memang ada step-stepnya. Kalau langsung lompat ke kamar mandi, ya itu langsung berat itu otaknya ya. Kembaliin ke posisi apa? Otaknya kan dapat makanan apa dari jantung dalam jumlah yang banyak, maka itu berdiri pelan-pelan duduk dulu.
normalisasi dulu, kemudian baru berdiri. Jadi nggak langsung berdiri. Takutnya ada gangguan keseimbangan. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu. Ya, Ustadz, terkait dengan masalah pola tidur, Ustadz ya. Tadi Ya. itu disampaikan ahsannya adalah sunatullah itu miring ke kanan, ya, Ustadz ya. Bagaimana, apakah ada efek ketika orang itu tidurnya itu selain daripada miring ke kanan, Ustadz? Ya, secara efek sih tidak bermakna ya. Karena toh ketika miring ke kanan, apakah antum bisa jamin tidurnya, bangunnya langsung miring kanan lagi, kan juga nggak bisa jamin. Kadang-kadang diawali dengan miring ke kanan, tiba-tiba bangun tengkurap, kan nggak sadar kita kadang-kadang ketika tidur. Nah, artinya begini, kalau dari sisi kesehatan, tidur miring ke kanan itu bermanfaat banyak aspek. Jadi mulainya tidur itu diawali dengan kanan. Masalah nanti tidurnya berubah dari kanan dan kiri, ya udahlah, itu refleks tubuh dan kita tidak bisa mengontrol ke sana. Tetapi kalau kita mulainya dengan sesuatu yang dengan miring ke kiri, dari sisi kesehatan kurang optimal. Tapi apakah menimbulkan penyakit? Belum ada sih penelitian yang mengatakan miring kiri terus timbul penyakit sih, saya belum tahu. Atau telentang terus timbul penyakit juga saya belum tahu. Tetapi dari sisi kesehatan, efektivitas tidur yang berkualitas adalah dengan tidur miring ke kanan. Kalau nggak bisa minum kanan ke kiri juga nggak apa-apa dan tidak berdosa. Ya kan ini juga ada suatu amalan muamalah kan. Tapi yang terbaik menurut standar medis berdasarkan penelitian adalah tidurnya miring ke kanan. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz, dari Pak Nurman. Ya. Ustaz, gimana pendapat Ustaz dengan orang yang pelor nempel molor, Ustaz? Apakah itu termasuk anugerah atau tanda ada yang salah dalam tubuh, Ustaz? Iya, kalau nempel langsung tidur bisa normal, bisa abnormal. Contohnya pada orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang anemia berat, itu di tempat manapun dia pasti langsung tidur. Atau orang yang punya gangguan fungsi hati, itu juga begitu. Atau orang yang diabetes juga begitu. Nah, tapi kalau diabetesnya normal, kemudian hatinya normal, HB-nya normal, nempel di kasur langsung tidur, ya udah nggak apa-apa. Berarti dia proses tidurnya bisa lebih cepat. Dan itu sebenarnya lebih baik. Ya, daripada kita bermain di tempat tidur terus, main handphone terus-terusan dalam jangka waktu yang lama, nggak bisa tidur, mendingan tadi pelor aja, nempel langsung molor gitu. Itu lebih bagus sebenarnya, asal tidak punya penyakit. Tapi kalau di mana-mana tidur, curiga itu. Kerja ngantuk tidur, ya kan? Terus dengerin kajian gitu, ustadznya ngomong tidur. Apalagi sholat Jumat tuh, aduh, anak prihatin banget itu ya. Ustadznya belum naik mimbar, baru tidur semuanya. Nah, ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan kita kurang tidur atau jangan-jangan ada masalah penyakit yang menyebabkan kita terlalu mudah ngantuk. Wallah a'lam. Kira-kira begitu. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Mengantuk sesudah berolahraga itu apakah normal, Ustaz? Harusnya bugar ya. Harusnya. Tapi kalau misalnya olahraganya berlebihan, terus oksigennya kurang, nah itu juga bisa berdampak, bisa mengantuk atau lelah. Maka itu ada orang ketika berolahraga malam hari, kadar oksigen sangat sedikit, itu sering terjadi pingsan. Karena tadi, ya, karena kurangnya oksigen. Harusnya sih kalau olahraganya pagi hari tidak berlebihan, harusnya bugar. Ya, bukan malah ngantuk. Tapi kalau gara-gara olahraga kok ngantuk, ya perlu dievaluasi. Jangan-jangan kelebihan olahraganya. Ya, atau olahraganya nggak olahraga, misalnya main catur gitu kan, nah, itu malah jadi ngantuk. Jadi perlu dievaluasi olahraganya ya. Kalau nggak kelebihan, malah olahraga cuma jempol doang. Nah, harusnya bugar ya, harusnya bugar. Kira-kira begitu. Kecuali tadi ya olahraganya yang berlebihan atau kekurangan. Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Ini terkait. Maaf, Ustaz, kalau suami istri tidurnya sama-sama miring ke kanan, berarti repot itu ya. Gimana itu, Ustaz? Apakah tidak menyalahi adab suami istri, Ustaz? Masa kan tidak harus ansi saling berhadap-hadapan gitu kan. Kan nggak apa-apa sama-sama miring ke kanan saling memeluk kan bisa sebenarnya. Malah kalau hadap-hadapan rebut-rebutan napas kan.
Kecuali nanti kalau memang waktunya berhubungan, ya sudah berhubungan gitu ya. Buat saya sih tidur miring kanan bersama-sama, buat saya nggak masalah, bisa saling memeluk kan. Lebih enak kalau berhadap-hadapan malah rebut-rebutan napas. Saya pernah kalau tidur hadapan sama istri gitu, dia ngirup, saya ngirup, apa dia ngirup, dia nyedot, saya ngirup gitu kan. Jadi malah nggak enak ya, ada semburan-semburan. Buat saya sih nggak mempengaruhi adab lah itulah. Malah bisa memeluk istrinya kan, sangat mesra ketika tidur, ya kan. Tidur kiri ke kanan, istrinya ke kanan, meluk istrinya. Oh itu mesra sekali gitu ya. Nggak menyalahi adab. Nggak ya, insya Allah nggak ya. Mungkin ini terakhir Ustaz ya, pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin apakah tidur di kasur dengan menggunakan dipan dibandingkan dengan tidur di kasur tanpa dipan ada perbedaan terhadap kesehatan Ustaz? Kalau ada, mana yang lebih baik? Terima kasih Ustaz. Iya, sebenarnya tinggal kebutuhan saja sih. Pada orang-orang yang punya sakit peradangan sendi, ya kan, misalnya ada sendinya meradang, terus pakai sesuatu yang keras, itu menyebabkan peradangan, itu juga jadi nggak bagus. Tapi ada juga orang yang butuh meluruskan tulang pinggang, misalnya kasus skoliosis atau apa, itu bagus dengan yang keras-keras misalnya untuk meluruskan tulang. Jadi tergantung kondisi. Ya, kalau idealnya ya jangan terlalu empuk banget, juga jangan terlalu keras banget. Idealnya seperti apa? Tulang punggung atau tulang belakang kita itu lurus. Kalau miring ke kanan, tulang belakang kita lurus. Itu yang ideal. Kalau tulang belakang kita terlalu empuk, jadi bengkok. Ya, terlalu keras pun jadi nggak lurus. Apalagi yang bokongnya besar, itu jadi nggak lurus. Jadi idealnya adalah bagaimana menciptakan tulang belakang kita itu melurus. Itu yang ideal. Jadi tulang belakang lurus. Kalau melihat gambar grafik itu tulang belakang kalau miring ke kanan dia lurus. Berarti kasurnya tidak terlalu empuk dan juga tidak terlalu keras. Tapi ada tujuan-tujuan tertentu, misalnya orang yang memang tidak boleh kena trauma terlalu keras, tulangnya menjadi masalah, maka harus empuk. Tapi ada tujuan-tujuan tertentu, oh kayaknya harus keras ini, karena memang untuk meluruskan bentuk tulang, nah itu boleh. Jadi tergantung kebutuhan, mau keras, mau empuk, kebutuhan. Kalau orang normal, standar aja, jangan terlalu empuk, juga jangan terlalu keras. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu, Akhi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Ustaz, Alhamdulillah sudah menjelaskan tema pada siang kali ini dan juga menjawab pertanyaan dari para jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mencerahkan untuk kita semuanya, sehingga tidur kita bukan hanya sekedar tidur, tapi membawa kemanfaatan untuk kita semua insya Allah. Amin, amin. Baik, karena dibatasi waktu, marilah kita tutup dengan doa. Mohon kiranya Ustaz untuk bisa memimpin doa pada kesempatan siang kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.